Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Dila. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah masih sehat Bu. Baru pulang juga ini tadi. Iya, terlihat sepertinya capek sekali ya Bu ya hari ini ya Bu ya. Banyak hal yang harus dilakukan ya Bu Rizka di sekolah. Iya Bu Dila, karena tadi pagi juga ada pendampingan individu 2. Kebetulan saya yang pertama tadi. Iya. Bu Rizka, kita berbicara silahkan dengan apa yang telah dialami Bu Rizka. Monggo silakan diceritakan ya Bu Rizka ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Silakan Bu Rizka. Barangkali ada yang kita bicarakan. Waktu kita tidak banyak Bu Rizka, sekitar 15 menit. Silakan Bu. Baik Bu Dila, di sini saya mau cerita sedikit ya Bu ya, tentang terbentuknya jadwal saya di sekolahan Bu. Yang pertama, saat menjadi guru kelas, biasanya saya agak telat untuk memasukkan penilaian harian pada anak-anak karena terus terang terburunya waktu, ingin segera pulang, ingin menyelesaikan tugas yang harus diunggah di LMS di guru penggerak ini. Nah, di samping itu, masalah yang kedua, saya juga sebagai bendahara sekolah, juga sebagai operator sekolah. Nah, di sini ketika tugas bebarengan atau saat awal pembelajaran di ajaran baru, tentu saja sangat menyita waktu saya, Bu, untuk memasukkan input peserta didik baru pada Dapodik, serta pelaporan keuangan pada akhir bulan. Nah, di sini permasalahannya Bu Dila, saya memiliki tanggung jawab untuk 3 tugas sekaligus. Yang pertama sebagai wali kelas, guru kelas, yang kedua sebagai operator sekolah, juga sebagai bendahara sekolah. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Kesibukannya Bu Rizka menghandle jobs yang ada di sekolahan sebagai guru kelas, ya Bu ya, di mana Ibu melakukan pendampingan sampai dengan penilaian setiap hari. Ibu sebagai bendahara juga, di mana Ibu punya tanggung jawab untuk melaporkan keuangan, memanage keuangan sekolah juga, dan sebagai operator sekolah, di mana menjadi operator ini bukanlah hal yang sepele ya Bu ya, juga Iya, menyita waktu betul. dan pikiran Bu Rizka. Belum lagi Bu Rizka juga dengan keluarga juga, begitu ya Bu Rizka ya. Iya, betul, Bu Dila. Luar biasa Bu Rizka, saya acungi jempol untuk Bu Rizka. Lalu Bu Rizka dari percakapan kita ini kira-kira apa yang diinginkan Bu Rizka ya? Kalau boleh tahu, apa yang diinginkan Bu Rizka? Seperti itu harapannya Bu Rizka, ke depannya bagaimana Bu Rizka? Silakan Bu Rizka. Harapan saya untuk semua tanggung jawab tersebut, saya bisa menyelesaikannya tepat waktu. Seperti untuk penilaian anak-anak, serta pengerjaan operator, administrasi sekolah, juga keuangan sekolah. Harapan saya ingin semuanya itu terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, Bu. Oke, Bu Rizka. Pastinya ketika kita banyak tugas, banyak hal yang harus dilakukan, hal yang pertama adalah kita bisa melakukannya dengan baik, terencana, dan bisa tepat waktu. Begitu ya, Bu Rizka ya. Iya, Bu Nah, Dina. kiranya apa yang bisa Ibu lakukan saat ini, Bu? Dengan banyak hal menjadi guru kelas, bendahara, dapodik sekolah, operator. Saat ini yang bisa dilakukan Bu Rizka, kita coba eh, ciutkan lagi kira-kira yang dari ketiganya ini yang penting untuk Bu Rizka yang mana ya Bu ya? Memprioritaskan yang mana dulu ya Bu ya? Oh, yang saya prioritaskan yaitu peserta didik saya.
saya bertanggung jawab penuh pada guru kelas atau peserta didik yang saya ajar, Bu. Yang saya utamakan guru kelas karena untuk pekerjaan operator juga tidak setiap hari ada. Mungkin untuk input data saja di awal pembelajaran, juga kalau untuk bendahara kan bisa dikerjakan di akhir bulan dan dilaporkan ke kepala sekolah serta yayasan. Jadi untuk yang pertama ini yang ingin saya atasi yaitu eh, guru kelas yang ingin saya perbaiki untuk membuat penilaian, untuk pengumpulan hasil karya anak, seperti itu. Baik, Bu Rizka, berarti Ibu lebih memprioritaskan menjadi guru kelas ya, Bu ya, di mana di Ya, sana adalah tanggung jawab terbesar Ibu Rizka sebagai guru yang langsung berhadapan dengan siswa ya, Bu ya, bagaimana eh, anak-anak sangat membutuhkan Ibu. Lalu tanggung jawab Ibu juga untuk melakukan penilaian, untuk pemberian tugas dan lain ya, sebagainya. betul Begitu Bu ya, Bu Dilan. Rizka ya. Iya, lalu Bu Rizka, apabila semuanya bisa terlaksana, kira-kira itu berada di level berapa ya Bu ya? Dengan tugas-tugasnya itu bisa terencana dengan baik. Menurut Bu Rizka, bisa ada di skala berapa ya Bu? Di antara 1 sampai 10? Menurut saya untuk saat ini saya berada di skala 6 Bu Dila. Gitu ya Bu ya, Bu Rizka, Iya, dengan kondisi Bu Rizka yang masih kerepotan ya Bu Rizka ya, iya untuk saat ini dengan masih di skala kesibukan 6. kesibukan Bu Rizka juga ya Bu ya, ada di skala 6. Nah, keinginannya nanti ada di skala berapa ya Bu ya, ketika semuanya tercapai dengan baik, dengan on time, semuanya terlaksana dengan baik, seperti itu. Saya ingin naik ke skala 8 Bu Dila. Nah, untuk naik 2 angka ini juga butuh proses ya Bu ya, kiranya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira eh, yang menjadi ibu merasa ada di skala 6 itu apa Bu Rizka ya? Untuk Apa saat yang belum dilakukan Bu Rizka kiranya? Ya. Untuk saat ini, untuk memasukkan penilaian harian, saya rasa terus terang belum disiplin, Bu, ya. Terkadang baru 1 minggu baru saya rapel, seperti itu. Hmm, 3 hari saya rapel, karena untuk itu tadi, membagi waktu saya dengan tugas dari CGP ini, Bu. iya Bu Rizka. Baik Bu Rizka. Lalu perkembangan selanjutnya, kira-kira Bu Rizka nanti ada di skala 8, apa yang bisa dilakukan Bu Rizka? Untuk naik ke skala 8 itu apa Bu Rizka kira-kira? Saya ingin membuat satu buku, di mana di situ nanti akan saya buat setiap hari, setiap pulang sekolah, mencatat semua yang terjadi pada hari itu, atau catatan anekdot, Bu. Seperti untuk saat ini, siapa saja yang muncul atau yang bisa atau yang mau maju ke depan. Itu dicatat di catatan anekdot. Terus siapa saja yang kemarin pinter tapi hari ini ore atau nggak mood saat belajar. Jadi rencana saya akan membuat catatan anekdot. Dengan catatan anekdot ya Bu ya? Nah, ini bisa Iya, mungkin membantu Bu Rizka ya Bu ya, nantinya untuk menjadi pengingat lagi atau koreksinya sudah tidak sampai rapel-rapel ya Bu ya. Soalnya iya betul Bu. dengan melihat buku catatan itu pasti Bu Rizka terbantu sekali ya Bu Rizka ya, Iya, seperti itu. Lalu Bu Rizka, eh, kira-kira dengan membuat catatan anekdot sajakah atau melibatkan orang lain? Seperti itu. Untuk membantu mengatur atau menjadwalkan ulang bagaimana dengan penilaian siswa dan lain sebagainya, Bu Rizka. Tanggung jawab Bu Rizka yang lainnya, misal melibatkan siapa saja kira-kira Bu Rizka. di sini tentu saja di sini pasti saya yang pertama melibatkan murid saya, Bu, peserta didik saya, dan yang kedua, eee
kepala sekolah, yang ketiga rekan guru, dan yang keempat dengan keluarga saya. Itu yang akan saya libatkan dalam permasalahan ini. Begitu ya Bu Rizka. Kira-kira dari rencana Bu Rizka itu, kira-kira kapan bisa segera dilakukan, Bu? Untuk pelaksanaan catatan anekdot bisa dilaksanakan dalam minggu ini, Bu, bisa dimulai. Saya bisa membuat berupa buku dulu untuk merekap setiap harinya itu seperti apa. Oke, dalam minggu ini ya Bu ya, disegerakan Ya, ya Bu ya, agar tugas-tugas yang lainnya tidak terbengkalai. ya Begitu ya betul Bu Bu ya. Dila. Lalu dengan catatan anekdot sajakah atau ada rencana yang lain Bu agar kualitas Ibu sebagai atau tanggung jawab Ibu sebagai operator dan bendahara itu juga on time pelaporannya atau bagaimana Bu? Saya berusaha disiplin dalam melaksanakan setiap tugas saya. Saya selalu bertanggung jawab melaksanakan sebelum waktu yang ditentukan. Seperti Dapodik kemarin juga saya alhamdulillah untuk TK Pungging tepat waktu, tidak terlambat dari TK lainnya. Dan untuk pelaporan keuangan BOP, alhamdulillah saya setiap akhir bulan selalu saya sampaikan kepada kepala sekolah, selanjutnya ke yayasan. Dan itu pun saat pelaporan keuangan itu saya laksanakan saat rapat intern di sekolah. Terus Bu Rizka, Seperti itu. Bu Rizka, apa namanya? Dari apa yang telah disampaikan Bu Rizka sepertinya sudah melakukan tanggung jawab Bu Rizka secara baik sekali. Mulai menjadi guru kelas, Bu Rizka sudah menyiapkan catatan anekdotnya. Lalu Bu Ya, Rizka sebagai eh, kepercayaan sekolah yaitu menjadi dahara sudah bisa melakukan sebelum waktu jatuh tempo begitu ya Bu Rizka ya, dan iya menjadi Butila. dapodik operator dapodik juga operator sekolah juga. Nah ini juga on time sekali. Nah itu merupakan bentuk dari tanggung jawab Bu Rizka. Lalu Bu Rizka, apa boleh saya tahu kira-kira Bu Rizka dari apa yang didapatkan Bu Rizka di akhir sesi ini apa ya Bu ya? Alhamdulillah melalui coaching ini saya bisa mengetahui oh seperti ini kalau saya terjadi permasalahan saat di kelas saat penilaian ternyata saya bisa mengatasinya dengan membuat catatan anekdot. Jadi saya berterima kasih dengan adanya coaching ini. Saya lebih terbuka. Oh iya, tanggung jawab saya juga memang seperti itu. Jadi harus legowo Bu dengan senang hati. Terima kasih Bu Dila. Sama-sama Bu Rizka. Sampai ketemu kembali Bu Rizka. Iya, Harapannya terima juga kasih. saya bisa membantu Bu Rizka, memberikan bagaimana kita merencanakannya. Nah, Bu Rizka sudah merencanakannya. Lalu bagaimana Bu Rizka melakukan identifikasi dan selanjutnya Bu Rizka bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Bu Rizka. Semoga lancar ya Bu Iya, ya, semuanya ya Bu ya. terima kasih Oke, Bu Bu Dila. Rizka, sudah Iya, baik sekali. Sampai ketemu. iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka.